Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar saudara hari ini? Tetap semangat untuk menjalani hari ini bersama Tuhan. Kita pasti bisa. Ya, seperti sermon yang sebelumnya, saya akan membahas kali ini tokoh-tokoh dalam Alkitab. Dan kali ini tokoh Alkitab yang terpilih adalah pilihan jatuh kepada Bapak Yusuf. Saudara, kemarin pagi-pagi saya mendengar sermon. Saya kaget saudara, waktu dikatakan dalam Kejadian 50, waduh ini sudah pasti nih. Saya harus ganti materi saya kayaknya ini. Dibawakan oleh rekan senegara saya, Bro Ekel. Bro Ekel ini ya musisi, ya politisi, ya MC, ya presisi, ya. Dan ternyata untunglah berbeda. Jadi yang dibahas berbeda, sehingga puji Tuhan saya tidak perlu mengganti materi saya yang sudah saya siapkan. Kita lihat bersama hal apa saja yang kita bisa pelajari dari Yusuf. Seperti saya pernah katakan dahulu, hebatnya Alkitab kita ini selalu menceritakan kisah apa adanya, yaitu keberhasilan seseorang, juga ada kegagalannya, ada kelebihan seseorang maupun juga kekurangannya. Semuanya dibahas tanpa ada ditutup-tutupi. Yusuf dikatakan dalam Kejadian 37 ayat 3-4, dia itu anak yang lebih disayang oleh papanya. Dia diberikan jubah yang maha indah. Saudara-saudara, kita kalau menjadi orang tua, kita tidak boleh membeda-bedakan anak kita. Semuanya sama, mau laki-laki, mau anak perempuan, mau anak yang tua maupun anak yang bungsu, tidak boleh pilih kasih. Jika orang tua pilih kasih, maka akan menimbulkan iri hati dan akan menimbulkan kesenjangan nantinya di antara anak-anak. Dan kita bisa lihat contohnya, saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. Yusuf ini juga sudah tahu dibenci saudaranya, orang bilang malah baterek. Ya, dia malah cerita tentang mimpinya lagi. Hamale ini Yusuf, dia katakan ada sewaktu di ladang mereka mau mengumpulkan berkas gandum. Berkas gandum Yusuf ini berdiri, kemudian berkas gandum saudara-saudaranya itu mengelilingi berkasnya, lalu sujud menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Kemudian dia mengatakan matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepadanya. Tetapi saudara, ternyata mimpi Yusuf ini menjadi kenyataan. Ada beberapa penafsir katakan Yusuf ini memiliki vision. Ya, oke lah. Dikatakan di Alkitab dia memiliki mimpi. Dalam bahasa terjemahan Inggrisnya dream. It's my dream. Ya, not her. Ya, itu yang sempat viral ya. Sekarang kalau ada yang viral, kalau dulu saya sering tanya istri saya, ada istilah itu apa itu gitu lah, supaya tidak ketinggalan lah. Kalau sekarang langsung cari Google kan, it's my dream, not her. Ya, supaya tidak ketinggalan lah. Kita harus memiliki mimpi yang besar. Masih lebih baik kita gagal karena kita mencoba sesuatu daripada kita tidak berbuat apa-apa karena tidak berani mencoba. Saudara, dari kisah Yusuf kita melihat dia mengalami banyak masa-masa sulit dalam hidupnya. Mulai dari dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri, bayangkan saudara. Dan karena iri akhirnya mereka menjual dia sebagai budak. Dia menjadi budak di rumah Potifar, lalu dia difitnah oleh istri Potifar. Dia dimasukkan ke dalam penjara, dan di dalam penjara itu dia membantu orang, tetapi akhirnya jasanya tidak diingat. Tetapi kita melihat setelah semua yang dialami itu yang tidak enak, akhirnya ia memimpin satu bangsa. Dia diproses, dan meskipun kisah hidup Yusuf ini sudah lama terjadi, tetapi sikap hidup dan kepribadiannya ini masih sangat relevan saat ini untuk dicontoh oleh kita. Termasuk saya saudara, sangat-sangat termotivasi oleh kisah Yusuf ini. Dalam Kejadian 39 ayat 2a, firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya garis bawahi di situ, yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat ini sangat memotivasi saya dalam bekerja. Dan
hal-hal yang kita bisa pelajari dari hidup Yusuf. Walaupun dia anak yang paling dikasihi dan dimanja, dia tidak tumbuh menjadi anak yang manja dan pemalas. Biasanya kan anak yang dimanja itu ya jadi anak yang malas bekerja. Justru Yusuf ini orang yang rajin, anak yang rajin. Bahkan dia sejak muda dia sudah terbiasa mengembalakan kambing domba. Dia pribadi yang bisa diandalkan. Ketika dia diminta tolong oleh papanya menyusul saudara-saudaranya waktu dia di Sikem, dia sewaktu tiba di Sikem ternyata dia tidak mendapati saudara-saudaranya di situ. Tetapi lihat saudara, dia tidak langsung membuat alasan, disuruh ke Sikem tidak ada ya, saya pulang aja. Ternyata dia bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Dia terus berusaha mencari mereka, bahkan dia menyusul mereka ke tempat yang lebih jauh, di Dotan saat itu. Kita bisa melihat Yusuf bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepadanya. Selanjutnya Yusuf seorang sosok yang tahan godaan dan beriman. Bukan berarti Yusuf ini kebal terhadap dosa. Tidak, dalam Kejadian 39 dijelaskan bahwa Yusuf sosok yang sangat baik, figur yang bisa dicontoh bagaimana dapat menang terhadap godaan. Saudara, Yusuf itu laki-laki tulen, ya. Dia bukan berarti laki-laki jadi-jadian. No, Yusuf itu dia digoda dari hari ke hari. Bayangkan saudara, bukan cuma 1 kali, 2 kali, enggak, hari ke hari, tapi dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia tidak mau berdosa kepada Tuhan. Yusuf dikatakan lari, menjauh, bukannya lari, mendekat. Amsal 22 ayat 3 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Yusuf memiliki integritas meskipun orang lain tidak tahu. Selanjutnya dikatakan Yusuf seorang yang rendah hati dan tidak sombong. Kita tahu bersama dia punya kemampuan menafsirkan mimpi, tetapi dia tidak sekalipun membanggakan dirinya, tetapi dia memuliakan Tuhan lewat kemampuannya itu. Selanjutnya apa? Yusuf sosok pemaaf dan tidak pendendam. Sedikit pun Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya yang mencelakakannya waktu itu. Justru dia mengakui bahwa semua yang dialami itu adalah jalan Tuhan untuk mengantarkan dia menjadi pemimpin di Mesir. Yusuf mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Itu yang bisa kita pelajari, hal-hal sederhana dari kisah seorang Yusuf. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pelajaran hari ini. Kami belajar untuk kami bisa meneladani sikap Yusuf yang baik, yang memiliki integritas, yang tidak pendendam. Yusuf yang selalu ingin menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan supaya kami bisa meneladani sikap hidup Yusuf. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.